Selamat malam teman-teman semua. Malam hari ini kita dapat berkat luar biasa karena Romo Kaisar Sihombing yang saat ini sedang berada di Spanyol ya Romo, itu sudah Iya, berkenan untuk hadir dan memberikan renungan dan memberikan bimbingan untuk kita pada malam hari ini. Nah, selanjutnya kita mau mulai pertemuan pada malam hari ini, pertemuan kedua BKSN. Allah memulihkan kemuliaan manusia. Silakan Mbak Justina. selamat malam Romo dan Bapak Ibu semua. Mari kita mulai pertemuan kedua kita kali ini. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita telah sampai pada pertemuan kedua bulan Kitab Suci Nasional tahun 2024. Pada pertemuan kali ini, kita masih akan mendalami Kitab Nahum yang dalam Perjanjian Lama merupakan jilid ke-7 Kitab 12 Nabi Kecil. Melalui nubuat Nahum, kita diajak untuk meyakini kekuatan Allah untuk memulihkan kemuliaan manusia yang rusak akibat ketidakadilan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran untuk memulai pertemuan ini dengan lagu pembuka. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada pertemuan dua ini kita akan membaca, mendalami, dan merenungkan awal bab 2 Kitab Nahum. Melalui nubuatnya, Nabi Nahum mengajak kita untuk melihat bagaimana Allah kelak akan memulihkan kehidupan Yehuda
yang telah diporak-porandakan oleh kerajaan Asyur yang lalim. Kita diajak untuk menyadari dan meyakini bahwa pada akhirnya keadilan Allah yang akan menang dalam segala situasi kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, cinta-Mu telah untuk berani dosa kami, ampun kepadamu. Dengan rendah hati kami mohon anugerahilah kami kasih-Mu yang akan memulihkan martabat kemuliaan kami. Demi Kristus dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari kitab Nubuat Nahum, bab 2 ayat 1-2. Pendobrak maju terhadap engkau, jagalah benteng, awasilah jalan, ikatlah pinggangmu kuat-kuat, kumpulkanlah segala kekuatan. Sesungguhnya Tuhan akan memulihkan kemuliaan Yakub seperti kemuliaan Israel, sebab para perampas telah merampasnya dan membinasakan carang-carangnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kelihatan ya, Bapak Ibu? Oke, salam kenal. Saya berterima kasih kepada Bapak Ketua, Bapak Samuel, Ibu Ika yang sudah mengundang saya. Dan kita semua yang hadir. Saya bersyukur mendapat kesempatan ini. Saya bilang terima kasih Ibu Ika sudah mengundang saya. Sudah lama tidak ikut grup-grup seperti ini. Saya Kaisar Sihombing, seorang Kapusin. Oke, nanti bisa kita kenalan lanjut ya. Saya mulai materi kita. Tuhan memulihkan, sebagaimana menjadi judul dari pertemuan kedua. Sengaja saya cantumkan sebagai subjudul tema utama sepanjang pendalaman ini. Ia adalah perlindungan di waktu kesesakan. Oke, mungkin ada pengulangan beberapa hal karena sudah ada pertemuan pertama yang saya tidak ikuti tentang kitab Nahum yang dipakai untuk refleksi sepanjang bulan ini, termasuk dari Habakuk. 2 pertemuan pertama itu dari Nahum, yang kedua lagi nanti dari Habakuk. Siapa Nahum? Mungkin minggu lalu sudah dijelaskan sedikit yang diketahui tentangnya. Sebab kitab atas namanya, sebab kitab atas namanya di kitab suci tidak dimaksudkan untuk berpusat pada kisah pribadinya. Kitab Nahum menegaskan keadilan dari Allah. Keadilan. Siapa yang berbuat jahat menanggung perbuatannya. Dan siapa yang berlindung kepada Allah mendapat dukungan, keamanan, dan perlindungan. Itulah sosok yang diperkenalkan dalam misi Nahum. Si penghibur. Nama Nahum itu sendiri berarti yang menghibur. Si penghibur yang memberi kenyamanan. Kekuatan si jahat yang selalu mencobai tidak akan mampu menguasai orang yang berlindung dan setia kepada Allah. Ini gambaran umumnya. Nahum datang membawa seruan pertobatan dan juga pengharapan. Ini bukan pertama kalinya bagi Niniwe. Kalau kita ingat itu ada juga kisah Yunus ya, di perut ikan yang sampai ke Niniwe memberi tahu pertobatan. Ternyata seruan pertobatan itu tak cukup sekali. Nah, ini sebuah refleksi ya. Mungkin ada saat kita ini merasa, oh saya syukur Tuhan aku dekat padamu. Tapi yakinlah ada masa kita menjauh juga. Entah karena kita menginginkannya secara tak sadar atau karena sistem memaksa kita untuk jauh dari Allah. Kita jatuh pada dosa berkali-kali. Saya tidak tahu. Di antara kita ini tidak ada penjahat besar,
pembunuh atau perampok gitu ya. Tapi mungkin kita punya dosa kecil-kecil tapi setiap hari tekun dia berdosa. Dan itu menjadi tantangan kita. Atau kadang kita menjadi terbiasa berdosa, hilang rasa bersalah, dan nyaman dengan itu. Kalau ambil-ambil dikit bolehlah gitu kan. Akhirnya menjadi permisif kita, menjadi terbiasa dengan dosa-dosa kecil itu. Entah tergantung situasi aktual kita masing-masing di keluarga, di komunikasi kita dengan pasangan, dengan anak, atau di tempat kerja, macam-macam ya. Dosa yang ditolerir karena terbiasa. Tetapi pertobatan itu harus didengungkan setiap hari. Mengingatkan kita akan bahaya dosa dan kebutuhan kita akan Tuhan. Perlu disadarkan setiap hari. Meski kita sudah tahu, tapi kadang kita butuhkan seseorang yang mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah. Nah, ada 3 poin dari refleksi yang mau saya bagikan dari bacaan ini. Menurut saya bacaan yang singkat ini hanya 2 ayat, tapi cukup kaya gitu ya. 3 kalimat yang saya coba garis bawahi. Pertama ini, pendobrak maju terhadap engkau. Niniwe, ibu kota kerajaan Asyur, jatuh dan porak-poranda sekitar tahun 612 sebelum Masehi. Setelah pewartaan Nahum, sudah datang Nahum mewartakan bertobat kau, katanya, bertobat kalian. Tapi ternyata jatuh juga dia. Hancur. Upah dosa adalah maut. Pendobrak maju terhadap engkau, kata Nahum kepada Niniwe. Pendobrak ini maksudnya adalah bangsa-bangsa lain, Media, Babylon, yang juga punya keinginan menguasai, memiliki, ada kehausan dan kelaparan atas tahta, harta, wibawa, otoritas. Tidak bertobat Niniwe ini, maka ia menempatkan dirinya dalam labirin kekerasan. Sirkel pergaulan penuh nafsu dan saling menyerang. Jerat maut itu begitu kuat. Saya coba cari alasan mengapa Niniwe ini diporak-porandakan bangsa lain. Karena itu tadi, bangsa lain itu punya hasrat memiliki, sebagaimana Niniwe juga. Dan Niniwe ini tidak memiliki bela rasa. Dia menyerang bangsa Israel, dan kepada bangsa yang sudah dikuasainya dia berlaku tidak manusiawi, katanya. Ibaratnya ini dia menabur, dia menuai, begitu ya. Jadi dia kena juga. Lalu Nahum menulis, bukankah daripadamu, hai orang Niniwe, muncul orang yang merancang kejahatan terhadap Tuhan, orang yang memberi nasihat dursila, yang buruk, yang jahat. Diduga, bukankah daripadamu muncul orang yang dimaksud ini adalah Raja Asyur itu. Asyur ini kerajaan, ibu kotanya Niniwe. Nah, si raja ini, si pengambil keputusan ini, membawa petaka bagi segenap rakyatnya. Kita lihat ini ya, seorang makan cempedak semua kena getahnya, gitu ya. Demikian juga satu orang yang mengambil keputusan buruk, semua bisa kena kejahatannya. Atau atas pengaruhnya orang-orang di sekitarnya bisa berbuat jahat. Nah, di bagian ini bagus. Bila kita merenungkan kembali arti dari simbol BKSN di kesempatan ini. Kalau ada yang melihat simbol BKSN itu, ada perahu dengan tiang layar yang keropos. Mengartikan daya tahannya itu terbatas. Angin bisa menerpanya dan menumbangkannya. Angin itu bisa kencang. Kita tak selalu tahu. Tiang yang keropos bisa menjadi malapetaka bagi seluruh bagian perahu. Tiang rapuh adalah tanda kerentanan, lemah di hadapan terpaan angin cobaan. Nah, bagian ini bisa menjadi refleksi juga bagi kita. Kita bagai perahu, diri kita sendiri atau komunitas kita bagai perahu, yang mana salah satu bagiannya bisa saja rapuh dia, keropos. Nah, kadang diri sendiri kita memiliki inisiatif melakukan buruk. Nah, jangan-jangan saya yang memulai yang buruk itu di keluargaku, contohnya. Memulai kebiasaan buruk atau
karakter buruk. Atau kadang kita terikat pada sistem yang buruk. Circle pertemanan dan lingkungan bisnis yang secara sadar tahu ada kecurangan dan membiarkannya demi profit. Terjadi ya, terjadi. Sekurang-kurangnya banyak. Ada beberapa bercerita kepada saya, bagaimana itu pastor? Saya tahu sebenarnya, tapi kalau saya bilang nanti putus saya dari pekerjaan saya ini. Benar-benar pergulatan batin ya. Masalahnya adalah bahwa kamu tahu something is wrong, tapi tak bisa berbuat apa karena saya makan dari sana, saya hidup dari digaji oleh tempat ini. Itu juga. Jadi kadang kita ada dalam cobaan bukan melulu karena kesalahan sendiri, tapi karena sistem jahat. Nah, pragmatisme kadang mengisi pikiran kita, dan ini diperingatkan oleh Paus ya ketika dia berkunjung ke Singapura. Jangan pragmatisme merubah cita-cita luhurmu sebagai seorang Kristen. Jangan karena satu tujuan kamu menghalalkan, itulah bahasa kita ya, segenap cara. Yang penting saya aman, yang penting nyaman, yang penting untung. Nah, keadaan macam ini seolah membuat kita merasa on the right track, padahal tidak. Gitu ya. Itu tadi, kita tak menemukan kebahagiaan karena kita menimbun hal-hal kecil yang buruk, yang kita tahu itu buruk, tapi kita ulang. Padahal kita sedang membiarkan si pendobrak maju terhadap kita. Menjadi rapuh kita. Dicobai. Saya buat di sini dalam kurung pesan Paus di Indonesia. Bagaimana pendobrak itu maju? Dalam hal ini bukan selalu soal perang ya. Kadang si iblis itu datang kepada kita dengan cara yang lembut. Kita tak duga. Nah, apa pesan Paus di Indonesia? Paus katakan itu sambil membuat tangannya begini. Di mana iblis itu ada? Iblis itu ada di kantongmu katanya. Ketika kamu merasa kuat secara material, kamu kuat karena punya otoritas, gitu ya. Hati-hati, iblis bisa menguasaimu. Itu kerapuhan kita. Iblis tahu kekurangan kita, gitu ya. Nah, itu satu perluasan makna dari arti tiang keropos dari perahu itu. Orang yang senantiasa berbuat baik dalam hidupnya tidak luput dari penderitaan dan cobaannya. Meskipun saya rajin seperti kisah Ayub kan, saya berdoa tapi aku ditinggalkan istriku, aku sakit, anakku mati, ternakku hilang semua. Padahal aku berbuat baik. Nah, orang berbuat baik saja bisa menderita hidupnya. Nah, memilih untuk menjadi pelaku dosa seperti Niniwe itu bisa membawa kita pada situasi yang jauh lebih buruk. Niniwe cenderung pada yang jahat. Dan ini contoh buruk ya. Nah, dari satu ayat ini, dari panjang penjelasan ini, saya pikir hal ini bisa dipelajari. Perbuatan buruk mendapat imbalannya. Itu dia. Dan perbuatan jahat dan orang yang berbuat jahat kepada yang berlindung pada Tuhan mendapat balasannya. Kalau kita berlindung pada Tuhan, pembalasan kepada yang jahat ini bukan datang dari kita. Tapi itu datang dari perbuatan jahatnya sendiri dan dari peringatan Allah. Sebagaimana hancurnya Niniwe ini, kan dikatakan di awal ya, di bab 1 dari Nahum ini minggu lalu barangkali, Allah itu pencemburu. Allah itu dan dia berkeadilan, dia menjaga umatnya, dia juga menghukum. Nah, kalimat-kalimat macam ini kiranya tidak membuat kita salah mengerti tentang siapa Allah. Tidak membatalkan pemahaman kita bahwa Allah itu mengasihi, gitu ya. Tetapi perbuatan jahat kita membawa kita pada permasalahan juga, gitu. Ada konsekuensi dari perbuatan jahat orang-orang yang jahat kepada kita. Oke. Poin kedua yang menurut saya pantas kita dalami, kalimat ini. Jagalah bentengmu. Awasi jalanmu. Ikat pinggangmu kuat-kuat. Kumpulkan segala kekuatan. Nah, ini mengingatkan kita akan perlunya kewaspadaan, kesiapsiagaan secara spiritual, gitu ya. Jaga dirimu dari berbagai godaan yang bisa membuatmu jatuh. Jaga dirimu.
Jangan lengah karena kenyamanan-kenyamanan, karena merasa ada kepastian. No. Pewartaan Nahum memuat pesan bukan hanya tentang apa yang harus dihindari, tapi juga apa yang harus dilakukan. Saya coba di sini, apa artinya mengikat pinggang ya? Terminologi ini sering dipakai untuk mengingatkan orang supaya berjaga. Jadi dalam bahasa Latin katanya orang lemah itu dinamai elumbes. Lumbes itu pinggang, itu jauh dari pinggang, apa? Tidak ada pinggangnya gitu ya. Jadi pinggang menandakan orang punya kekuatan. Nah, orang lemah itu tanpa pinggang. Jadi kalau dikatakan ikat pinggangmu, kuatkan dirimu, mantapkan, mengikat pinggang kuat-kuat adalah pesan untuk tekun melatih diri agar lebih kuat. Percaya bahwa Tuhan adalah pengharapan. Bukan berarti kita itu tidak perlu berbuat apa-apa. Kadang begitu ya, pasrah sajalah Tuhan. No, beriman kepada Tuhan tidak mengatakan bahwa oke, saya tidak perlu membuat sesuatu. Toh juga harus kita usahakan. Demikianlah cara kita beriman, yaitu dengan mengoptimalkan apa yang saya punya untuk, yaitu iman ini, berduaku ini, dan tindakan lainku ini untuk menguatkan diriku di hadapan cobaan, godaan yang setiap hari datang. Seruan jagalah bentengmu adalah seruan kepada setiap orang yang entah karena kesalahan sendiri atau karena kesalahan orang lain akan mendapat cobaan dan kesulitan. Ini seruan pertobatan. Ini seruan bukan hanya untuk mencegah yang buruk datang, tapi juga yang buruk yang harus ditanggung. Kadang ada gitu ya, memang kita harus tanggung satu peristiwa susah, entah sakit, entah kesedihan, entah kekecewaan. Bukan hanya preventif mencoba mencegah, tapi juga menyembuhkan. Nah, pertemuan yang saat ini, kedua ini, mengingatkan kita untuk menjadikan iman sebagai pertahanan hidup kita. Percaya kepada Allah adalah benteng hidup. Sekarang, aku akan mematahkan gandarnya yang memberati engkau, dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Masih ada waktu saya kan? Masih, Romo. Oke, itu dikatakan oleh Nahum. Nah, kemarin itu peringatan Santo Cyprianus dan Cornelius. Dalam satu ibadat bacaan, saya menemukan satu hal menarik ini. Jadi Cyprianus dan Cornelius itu martir abad ketiga ya. Cornelius itu paus di Roma, Cyprianus itu uskup di Kartago di Afrika Utara. Nah, Cyprianus tahu bahwa Cornelius ini setia pada imannya. Jadi waktu itu ada penganiayaan kepada orang Kristen. Pemerintah Roma berkata, kamu harus meninggalkan imanmu. Harus menyembah dewa-dewa. Atau kamu tetap dalam imanmu, tapi kamu dianiaya. Cornelius memilih untuk setia pada imannya. Gitu ya. Kagum Cyprianus ini. Dan ini salah satu petikan surat dari Cyprianus kepada Cornelius. Dengan memperhatikan bahwa Tuhan memperingatkan dan menjaga kita, serta nasihat dari belas kasihannya memberitahu kita bahwa hari-hari perjuangan dan pertempuran kita semakin dekat. Saya maksudnya, Cyprianus, saudara yang terkasih, saya dengan sepenuh hati dan sesuai kemampuan saya mendorong agar kita tidak berhenti berusaha. Marilah kita bersama-sama dengan seluruh umat terus berpuasa, berjaga, dan berdoa. Ini adalah senjata spiritual kita yang akan membuat kita tetap kuat dan bertahan. Ini adalah perlindungan spiritual dan dorongan dari Tuhan yang menjaga kita. Cyprianus akhirnya mati di penggal kepalanya karena dia tetap setia pada imannya dan dia punya keberanian untuk itu. Tapi surat ini menjadi surat yang dilestarikan, dibaca dalam ibadat harian di gereja kita. Berpuasa, berjaga, dan berdoa. Nah, saya buat di dalam tanda kurung di sini sekalian mengingatkan. Hari ini peringatan 800 tahun stigmata Santo Fransiskus Assisi
di satu tempat di Italia namanya Laverna. Nah, ada orang meragukan, itu historika itu ya? Benarkah ada luka-luka Yesus itu pada dirinya? Oke, pertanyaan bisa terus hidup. Tetapi isu yang utama yang nggak boleh hilang adalah keserupaan dengan Kristus adalah jalan hidup. Apa lagi? Apa yang mau saya cari gitu ya? Atau bagaimana saya bisa bertahan mengarungi hidup ini? Keserupaan dengan Kristus. Kristus berdoa, Kristus berpuasa, Kristus berjaga. Saya mau lebarkan sedikit, orang akan berkata, oh ngapain Allah? Kalau dia benar Allah, mengapa dia melakukan itu? Supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Karena Kristus sebagai manusia menunjukkan juga kepada kita bagaimana sampai kepada Allah. Nah, salah satunya tadi seperti yang ditegaskan oleh Cyprianus kepada Cornelius itu. Oke, itu bagian kedua. Menjaga, apa tadi judulnya? Jagalah bentengmu, jaga dirimu, keluargamu, jaga. Dengan apa? Dengan nasihat-nasihat baik untuk selalu berdoa, berpantang, berjaga, berpuasa. Oke, yang ketiga, poin terakhir dari renungan ini. Sesungguhnya Tuhan yang akan memulihkan. Bukan kekuatan sendiri, bukan. Tuhan yang akan memulihkan. Menarik, saya membaca sebuah komentar dari seorang bapak gereja, Theodorus dari Sirus. Dia mencoba membuat komentar atas teks ini dengan memakai teks Septuaginta. Teks yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Gitu ya, terjemahan ini. Nah, Nahum 2 ayat 2 berbunyi begini. Berbeda dari yang versi bahasa Indonesia yang kita punya ini, karena dikatakan Tuhan akan memulihkan. Berbeda rumusan, tapi justru dipertegas dengan terjemahan Septuaginta ini. Seseorang akan menghembuskan nafas ke wajahmu untuk menyelamatkanmu dari pencobaanmu. Itu isinya. Theodorus dari Sirus berpendapat bahwa Tuhan memberikan jenis nafas yang berbeda menyelamatkan manusia. 2 kali hembusan ini ya. Kalau kita ingat itu penciptaan, Allah menghembuskan nafas supaya bernafas manusia ini. Ternyata manusia ini gagal, jatuh dia dalam dosa. Lalu Tuhan Kristus datang memperbarui citra manusia dan mengembalikannya pada para rasul yang kudus serta pada semua orang percaya melalui mereka. Orang percaya melalui mereka. Dia menghembuskan nafas kepada mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, lihat ini menarik sekali interpretasi dari Theodorus dari Sirus ini. Memaknai kata Tuhan akan memulihkan dengan hembusan nafas baru dari Yesus itu. Mengenal Yesus membuat kita pulih gitu ya. Kiranya mengingatkan kita kembali akan kepada kemuliaan kita. Itu kata tadi ya. Dan demikian juga judul dari pertemuan ini. Juga tadi dikatakan itu di 2 pembuka kalau masih ingat. Supaya kembali kepada kemuliaan. Apa artinya memulihkan? Berarti kita pernah dulu baik. Gitu ya. Kita pernah baik. Siapa kita ini? Apakah kita sendiri atau orang tua atau Adam? Secara teologis kita maknai Adam itu baik dicipta oleh Allah. Kan gitu ya. Jadi Tuhan memulihkan, mengembalikan kita ke bentuk default, ke bentuk semula. Allah mencipta semua baik, kita ini baik. Tak ada yang ditakdirkan buruk sejak semula, tak ada takdir semacam itu. Sebab Allah kita tidak selalai itu dalam penciptaan. Tak ada pula yang ditakdirkan menjadi orang gagal dan pecundang sampai akhir hidupnya. Sebab Allah kita tidak sejahat itu. Nah, tapi hidup kita yang di dunia ini adalah perjalanan pulang kepadanya. Nah, perjalanan ini tidak selalu gampang. Kadang kita jatuh, kadang kita jauh, hilang arah. Dan kadang kita lupa. Kita ini makhluk yang lupa. Lupa bahwa segala sesuatu datang dari Dia dan kembali kepada Dia. Tuhan memulihkan.
Yang kita usahakan ialah bersedia dan berserah pada pemulihannya. Kita tidak selalu tahu bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ada yang pernah bertanya begitu ya. Kadang saya kesulitan menjawab. Pastor, bagaimana caranya mengampuni? Katanya. Pastor, bagaimana sembuh dari rasa sakit hati? Pastor, bagaimana caranya supaya saya tidak sedih lagi? Dan macam-macam. Menjadi susah menjawab kalau jawaban itu adalah kumpulan solusi-solusi. Oh, kamu harus begini, kamu harus begini. No. Salah satu cara yang bisa kita tempuh sebagai orang beriman adalah Tuhan yang memulihkanmu. Nah, yang perlu dari pihak kita adalah menjaga benteng tadi, yaitu dengan cara berdoa, berserah. Itu adalah ekspresi lain dari berserah dan percaya itu ya. Kalau kita ingat bacaan itu, si penabur itu menaburkan benih suatu sore, paginya menjadi kecambah, ia tidak tahu bagaimana itu terjadi. Demikian juga kepulihan kita. Kita kadang tidak tahu, kok saya bisa merasa lebih senang ya? Kok saya bisa merasa sedikit lebih lega ya? Mungkin kita pernah mengalami itu. Bukan karena melulu usaha kita, tetapi Tuhan yang memulihkan. Jadi kita ini bergantung kepada Allah, dependen. Oh, saya independen, saya percayalah pada diri sendiri. Percayalah pada Allah. Yang gitu ya. Ada itu kan motivasi-motivasi. Percaya pada dirimu, kamu sanggup, kamu bisa. Enggak, kita enggak selalu sanggup. Gitu ya. Ada Allah. Itu akhirnya kita kembali kepada Allah. Saya begitu persoalannya sekarang ini, banyak arahan-arahan yang egosentris dia pemulihannya. Sayalah yang memulih. Saya harus berusaha, saya harus tidak, bukan saya. Tapi Kristus. Allah sendiri. Tapi saya harus belajar latihan untuk berserah. Itu saya pikir latihan yang lebih sulit. Dan itu harus dilatih setiap hari. Tiang keropos kita tidak selalu sanggup menantang angin. Kita mengakui kelemahan. Seperti diucapkan di 2 Pembuka. Apa itu di 2 Pembuka tadi? Soal mengakui kekurangan. Kita menjaga diri kita dengan terus membina hidup rohani dan hubungan kita dengan Allah. Dan kita bersedia serta berserah kepada Tuhan bahwa Tuhan memulihkan hidup kita. Amin. Mungkin ada teman-teman yang mau Oke. bertanya atau mau sharing mungkin dari yang disampaikan oleh Pater tadi. Silakan. Ya, bisa juga sharing. Ya, saya lupa menyertakan konsepnya tadi bahwa mungkin ada juga pertanyaan penuntunnya begitu ya. Termasuk 3 poin tadi ya, bahwa ada pendobrak, ada apa cobaannya dalam hidup ini gitu ya. Apa yang membuatmu merasa dicobai, merasa rapuh? Itu pertanyaan, bisa menjadi pertanyaan panduan. Yang kedua, jaga bentengmu. Mungkin ada usaha yang selama ini sudah dibuat, yang mungkin orang lain perlu tahu untuk membentengi diri di perantauan, bagaimana rasanya menghadapi cobaan atau juga kesepian. Saya pikir apakah semua berkeluarga ini. Nah, lalu Tuhan memulihkan. Sejauh mana aku mengizinkan Tuhan? Sejauh mana aku percaya pada penyelenggaraannya? Saya pikir ini bisa menjadi pertanyaan panduan. Mana tahu ada yang mau bercerita atau bertanya juga boleh, saling mengisi kita. Silakan.
Selamat malam, Pastor. Selamat malam, Pak Turnip. Horas, Pastor. Mengenai tentang pendobrak, Pastor ya. Jadi kita kadang berusaha katakanlah kalau di dalam suatu pekerjaannya kita fokus ke pekerjaan dulu. Kita berusaha menjadi seorang pendobrak ya. Misalnya banyak sistem atau mungkin tata-tata yang style di pekerjaan itu yang tidak sesuai dengan eh, yang kita anggap ya, menurut kita itu tidak sepantasnya atau tidak yang terbaik gitu, Pastor. Tetapi terkadang justru kita berusaha menjadi pendobrak yang seperti disebutkan Pastor itu, tetapi justru banyak rintangan gitu, Pastor. Apalagi justru orang-orang yang sudah suka atau sudah nyaman dengan cara-cara seperti itu merasa akan terganggu gitu ketika kita melakukan dobrakan atau dalam tanda kutip ide-ide yang mungkin lebih bagus untuk semakin baik gitu. Akhirnya justru kita ini yang berusaha untuk menjadi pendobrak itu malah menjadi kerdil gitu, Pastor. Jadi seorang yang kerdil malah yang dikerdilkan oleh orang-orang sekitar itu, Pastor. Kira-kira jadi sia-sia gitu. Dalam hal ini apa sih sebaiknya kita lanjutkan atau memang akan tetap seperti ya jadi nggak ada usaha gitu, Pastor. Gimana tanggapan Pastor? Terima kasih. Terima kasih, Pak Turnip. Tentang ini saya bisa beri tanggapan template umum ya. Template umum dalam arti jawaban ini perlu diterjemahkan lagi supaya sesuai dengan kasusnya. Karena saya sudah bisa mengerti pertanyaan ini tadi karena biasa ini ditanyakan oleh orang yang ingin Katolik yang baik, tapi di waktu yang sama dia bekerja di lingkungan itu tadi, sistem di mana dia keropos secara kalau dilihat dari point of view kekatolikan. Nah, ada satu prinsip moral gereja itu kan namanya minus malum gitu ya. Nah, sebelum sampai ke minus malum ini apa artinya itu? Yang jahatnya lebih sedikit gitu ya. Nah, kadang kita dihadapkan pada pilihan serba jahat gitu. Ada dua pilihan A atau B, sama-sama ada buruknya. Tapi yang mana yang buruknya lebih sedikit, itu yang harus kita pilih gitu ya. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, prinsip moral Katolik untuk satu tindakan adalah harus serentak benar dan baik gitu ya. Tak cukup benar. Misalnya Pak Turnip melihat ada yang salah dengan perusahaan atau apalah. Salah itu kan. Pak Turnip mengatakan yang benar tapi dengan cara yang tidak baik, itu efeknya bisa buruk kan gitu ya. Jadi caranya benar, serentak benar dan baik. Nah, pertanyaan apa yang benar dan baik? Tujuannya, caranya, mudah-mudahan akibatnya juga dan alasannya. Nah, makanya saya bilang tadi yang saya bisa beri adalah template umum gitu ya. Ada pertimbangan-pertimbangan sulit macam itu misalnya. Nah, yang mana yang buruknya lebih sedikit? Misalnya, apakah saya bisa sanggup mengubah ya? Apa konsekuensi nanti kalau saya mengatakan ini? Kalau sampai harus dikeluarkan dari pekerjaan, konsekuensinya lebih ribet. We have to deal with it. Kita harus kadang deal dengan itu dalam arti bukan mau menoleransi, tapi mencoba memberi semangat warna kekatolikan dengan cara lain. Mungkin tidak dengan secara rigid mengubah itu, tapi pelan-pelan menjadi teladan atau bagaimanalah memberitahu kepada orang-orang. Nah, tentang apa yang harusnya dilakukan, harusnya bukan seperti ini, tapi oke, kita coba jalani dulu macam itu kan. Nah, itu yang saya bisa beri tanggapan Pak Turnip. Tapi kalau kembali ke materi refleksi kita ini, ternyata kita rapuh begitu ya. Rapuhnya adalah bahwa kita tidak selalu bisa setia pada yang benar dan baik. Nah, sekali lagi itu, atau karena keinginanku, atau karena saya berada pada sistem yang buruk. Sistem yang buruk dalam arti di satu badan usaha, di satu kelompok, di circle perbisnisan yang
ternyata tak sebersih yang kubayangkan, begitu ya. Nah, itu menjadi salib atau apalah, jika bisa menjadi terang di sana, memberikan solusi-solusi, nah itu lebih menarik. Template umum, yang buruknya lebih sedikit. Begitu dia Pak Turnip, yang saya bisa beri tanggapi. Bisa juga yang lain menanggapi, mana tahu ada mengalami situasi serupa. Terima kasih, Pastor. Oke. Selamat malam, Pastor. Selamat malam Pak Regina. Saya Alex, Pastor Regina itu istri saya. Saya mau bertanya, itu tadi yang Pastor katakan untuk berserah kepada Tuhan agar kita bisa memaafkan dan menyembuhkan duka. Nah, itu berserah itu, padahal di sisi lain Pastor juga mengatakan bahwa percaya kepada Tuhan itu bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Jadi ada usaha-usaha yang harus kita lakukan. Nah, ini hubungannya dengan tadi berserah kepada Tuhan, karena yang memaafkan itu dan menyembuhkan itu adalah Tuhan. Jadi bukan usaha kita yang membuat itu terjadi. Nah, dalam berserah itu hubungannya tadi dengan percaya tapi tidak melakukan apa-apa itu tidak benar, itu bagaimana itu? Jadi pertanyaan saya mungkin lebih ke dalam berserah kepada Tuhan itu apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa memaafkan dan menyembuhkan duka. Kira-kira seperti itu, Mas. Terima kasih. Terima kasih Pak Alex, Pak Regina. Saya mau menjawab itu dengan kembali ke kitab Kejadian ya. Allah mencipta semua baik. Kan gitu ya dikatakan, bukan saya, kata kitab suci. Bagaimana yang baik itu? Bahwa Adam dan Hawa itu telanjang dulu. Gitu ya. Telanjang. Dia tidak malu dia dalam ketelanjangannya. Nah, setelah makan buah pengetahuan, itu dikatakannya, mereka malu sebab mereka telanjang. Lalu mereka mencoba menutup-nutupi. Adam, di mana kau? Di mana kalian? Bersembunyi. Apa maksudnya berserah kepada Tuhan dan percaya, dan apa usaha yang bisa dibuat? Usaha kita adalah kembali telanjang di hadapan Tuhan. Dan itu bagian yang susah ya. Menurutku ya. Itu bagian yang susah. Nah, kalau kita menghubungkan ini kepada kesembuhan itu tadi, apa ekspresi ketelanjangan kita di hadapan Tuhan? Mengakui dengan jujur situasi aktual kita di hadapan Tuhan. Dengan jujur di sini bukan karena soal menyangkut apakah aku berbohong atau tidak, ya tidak. Tapi soal dengan kesepenuhan hatiku, aku mau bercerita kepada Tuhan tentang situasi hidupku. Aku mau telanjang di hadapannya. Kubongkar semua. Benar Tuhan, aku ini bagian aku yang lemah Tuhan. Nah, itu pengakuan dosa. Tapi di hadapan Tuhan. Saya pikir entah, ini saya sudah campur aduk antara yang saya ketahui dengan apa yang saya alami. Gitu ya. Ketika dengan sadar dalam doa, kita kadang ngotot dalam satu hal ya. Rupanya nggak terkabul atau apa. Sampai kurang tidur, sampai urat leher tegang, apa segala macam. Tapi ketika dalam Tuhan doa kita berkata, Tuhan, aku tak sanggup bagian ini. Harus kuakui. Seketika bisa terasa juga, kita bicara dalam level psikologisnya. Terasa rilis sesuatu kan. Ya, lega rasanya mengakui sesuatu di hadapan Tuhan. Itu pada level psikologisnya. Kita belum bicara pada level spiritual tentang bagaimana Tuhan memulihkan itu. Itu urusan lain. Tetapi itu tadi, bagaimana saya berusaha, tapi di serentak saya berserah. Berusaha untuk berserah. Karena kita punya kecenderungan to defense, gitu ya. Juga to offense. Bukan aku, dia yang salah itu. Nah, kecurangan-kecurangan ini kita coba membuat mekanisme pertahanan diri. Semakin bertahan, semakin lelah kita. Nah, kita membangun mekanisme pertahanan diri kita sementara yang memulihkan adalah Tuhan, katanya. Nah, kita punya macam-macam bentuk mekanisme mempertahankan diri kita. Kan kadang kita sendiri tidak mengakui ya.
sedikit saja kuambil atau apa. Kita mencoba merasionalisasi kesalahan kita. Kita berusaha mencari salah dia itu, atau macam-macam. Ada, kalau Bapak Ibu tertarik, ada satu bidang itu namanya mental hygiene, soal mekanisme pertahanan diri yang mungkin secara tidak sadar kita buat. Membela bahwa bukan aku yang salah, dia yang salah Tuhan. Bukan aku, perempuan itu. Bukan aku, ularnya katanya. Jadi apa usaha yang bisa kita buat? Telanjanglah lagi di hadapan Tuhan. Dan itu bukan hal malu saya telanjang. Saya malu mengakui kelemahanku. Jangankan di dalam secara personal saja, dalam dua yang privat itu kita tidak sanggup. Apalagi kepada orang pasangan saya ini, salah saya. Mohon maaf ya, saya mau. Di mana pride saya? Di mana harga diri saya mengakui kesalahanku itu? Kan ada entah, tapi kita masing-masing punya pengalaman betapa susahnya mengakui kesalahan, mengakui ketidaksanggupan, mengakui kerapuhan, kekeroposan itu. Tapi justru sadar bahwa keropos, saya telanjang lagi di hadapan. Apa telanjang? Rentan itu, vulnerable itu. Orang telanjang, orang bisa dipermalukan itu kapan saja. Tapi sanggup benar-benar terbuka di hadapan Tuhan tentang kelemahanku. Itu saya pikir di sanalah kita tidak tahu bagaimana benih itu bertumbuh. Di sanalah kita tidak tahu bagaimana Allah itu bekerja dalam hidup. Menurut saya begitu Pak Alex. Tapi bisa juga ditambahi refleksi dari Bapak Ibu yang lain. Tapi itu tadi, di mana korelasi? Saya ulang, di mana korelasi antara berserah, percaya, dan berusaha? Berusaha untuk telanjang di hadapan Tuhan. Mengakui, melatih diri, terbuka kepadanya. Saya sering itu mengambil contoh itu tentang luka di tangan. Kita tidak tahu bagaimana luka ini bisa sembuh. Yang bisa kita buat adalah membersihkannya. Mana tahu ada pasir, mana tahu ada nanah-nanah yang lain, bersihkan. Tapi pelan-pelan sel-sel itu tumbuh, menutup gitu ya. Bukan karena saya, ada obat yang mengintervensi, mempercepat proses itu. Itulah usaha kan. Tapi bagaimana luka itu kembali tertutup, kembali kulit itu. Saya pikir itu mikroskop kecil dari bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita. Saya pikir itu bisa menjadi satu gambaran. Itu saja saya bisa jawab Pak Alex. Terima kasih, Pastor. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah masih ada pertanyaan atau masukan? Halo, halo. Ya, Iya, silakan Pak silakan. Antonius. Iya, Pastor. Selamat malam, Pastor. Mau tanya tentang percaya diri dengan versus dependen ya. Nah, kan kata Pastor kan sebenarnya kan kita nggak boleh percaya diri kan ya. Kita itu kan secara Katolik ya dependen ya, tergantung. Sementara ya kalau kita lihat di semua seminar, di semua anjuran ya di dunia ini kan semuanya bilang kan ya harus percaya diri gitu, supaya percaya diri supaya maju, supaya semuanya lah ya cita-cita bisa tercapai gitu. Nah, gimana ya mengkompromikan ini supaya ya itu kontra kan dia kan kontra. Saya juga melihat beberapa contoh-contoh beberapa ajaran itu ajaran-ajaran gereja gitu kontra terhadap apa-apa yang ada di dunia gitu.
Nah, salah satunya ya ini memang yang dari dulu yang saya lihat bahwa ya semuanya harus berpasrah pada Tuhan kan ya. Tapi di gereja mengajarkan gitu, dan itu dari kecil yang diajarkan kan ya, yang diajarkan gereja, diajarkan orang tua, tapi pendidikan bilang kita harus percaya diri gitu. Nah, apa advice dari pastor ya supaya sinergi gitu ya? Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Antonius atas pertanyaan. Saya mencoba mengerti pertanyaan itu. Yang pertama, saya awali dengan ini. Saya sebut tadi itu bukan bermaksud untuk mengkonfrontasikan antara membuat menjadi antonim percaya diri dengan percaya kepada Allah. Mengapa kita tidak berpikir bahwa dua-duanya bisa berjalan bersama? Cuma saya tadi garis bawahi bahwa ada tendensi, kecenderungan bahwa karena seminar-seminar katanya kan gitu ya, dan banyak motivasi-motivasi di TikTok lah, di entah offline, entah online di media sosial, yang tidak lagi mengikut sertakan Allah. Memang ya, karena dibuat oleh orang yang sekular kan gitu ya. Nah, yang perlu dihindarkan adalah bahwa seolah-olah sumber dari kekuatan itu ada pada saya. Saya pikir itu tidak Kristiani itu, janganlah dulu Katolik, tidak Kristiani itu. Karena salib adalah tanda bahwa kita dependen kepada Allah. Kan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan ini bukan pertanyaan baru. Abad keempat ada diskusi hebat antara Agustinus dengan Pelagianus. Nah, ini sekalian kita bisa masuk sedikit pada sejarah gereja. Yang akhirnya gereja lebih mengadopsi pemikiran Agustinus. Apa bedanya? Jadi Agustinus ini pernah gagal dia begitu ya. Dia bukan langsung menjadi Katolik yang baik, tidak. Dia itu seorang pemikir, pernah pindah-pindah ajaran, sampai akhirnya memantapkan dirinya menjadi Katolik. Juga karena bimbingan ibunya, Santa Monica. Pelagius seorang teolog yang berat, yang hidupnya rapi gitu ya. Nah, apa beda pemikiran mereka? Allah mencipta manusia itu baik, kan itu tadi konsepnya ya. Pelagius berpikir berarti manusia sebenarnya bisa hidup sempurna dari kemampuannya sendiri, sebab Allah sudah membekalinya untuk hidup sempurna, gitu ya. Tetapi Agustinus berkata tidak. Itu terbukti dari hidupku bahwa aku pernah gagal dalam hubungan. Dia punya anak namanya Adeodatus tapi di luar perkawinan. Dia pernah tersesat. Dia pernah mengajarkan ajaran sesat. Bukan intensional, tetapi karena bukan Katolik dia. Nah, ternyata dia kembali justru karena rahmat Allah. Ternyata untuk keselamatan perlu rahmat lagi. Karena aku sudah jatuh ke dalam dosa. Kita jatuh ke dalam dosa. Nah, kalau saya terus mempercayakan keselamatanku hanya pada diriku, maka tak akan sanggup, gitu ya. Nah, Pelagius tadi berkata, percayalah pada dirimu, sebab kamu sudah punya bekal untuk hidup sempurna. Tidak perlu lagi penyelamatan dari Allah. Sebab semua sudah dicipta baik. Nah, itu. Jadi lihat perbedaan pemikiran ini yang salah satunya turunannya adalah situasi sekarang ini. Nah, tadi saya sudah katakan bukan bermaksud mengkonfrontasikan ini. Perlu percaya diri, tapi letak percaya diri kita adalah bahwa Tuhan memulihkanku, kan gitu ya. Percaya bahwa aku ada di pihak Allah, itulah yang membuat aku percaya diri menjalani hidup. Yang perlu diantisipasi adalah sebenarnya itu banyak orang Katolik, oke, tapi banyak juga di antara kita, mudah-mudahan tidak di antara kita, di antara orang Katolik yang merupakan ateis praktis. Ya ternyata saya dapat pekerjaan karena saya usahakan, gajiku banyak, aku hidup, aku sehat, kalau sakit ada asuransi. Di mana Tuhan? Rupanya tidak ada tempat Tuhan di situ. Nah, jangan-jangan ada juga orang jatuh, semakin banyak orang jatuh pada ateisme praktis. Dan itu yang terjadi di Eropa. Kan gitu ya.
Atau mereka percaya kepada Allah dengan cara berpikir yang lain. Mereka tidak percaya pada institusi-institusi keagamaan. Gitu ya. Nah, supaya tidak keliru dengan apa yang saya maksud, yang saya mau tekankan adalah mengantisipasi. Jangan sampai kepercayaan diriku itu adalah memusatkan semua keberhasilan apa itu semua dalam kendaliku. Gitu ya. Mudah-mudahan terang Pak Antonius. Karena gereja sekali lagi memang mengajarkan kita untuk dependen kepada Allah. Bergantung kepada Dia. Soalnya ada satu kutipan, saya dengar itu dari Agustinus, tapi saya tidak temukan referensinya, maka tidak saya sertakan dalam bahan itu. Dari Agustinus, berdoalah seolah-olah semua bergantung kepada Allah, dan bekerjalah seolah-olah semua bergantung padamu. Justru di sana kita menemukan kerjasama yang apik antara percaya diri dengan percaya kepada Allah. Gitu ya. Toh ada saat di mana tak sanggup kita berbuat yang kita ingin capai. Berserah gitu ya, akhirnya berserah kita. Ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Gitu. Itu yang bisa saya bagikan Pak Antonius. Bukan bermaksud mengkonfrontasikan itu. Pesan supaya percaya diri itu baik, tapi bahwa belakangan ini makin banyak seruan motivasi-motivasi. Mungkinkah itu tidak Kristiani? Boleh jadi beberapa bagian, gitu ya. Termasuk materialisme, paham-paham macam itu. Sudah banyak saya bicara. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pastor. Bagaimana teman-teman? Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin bisa kita lanjutkan. Mbak Yus, silakan. Mari kita lanjutkan ibadat kita malam ini dengan doa umat. Mbak Valen, silahkan. Ya Tuhan, kami bersyukur kepada Allah atas kehadirannya yang selalu setia memimpin dan melindungi umatnya dalam setiap situasi. Engkau mencintai dan menyayangi kami dalam kondisi apapun. Dan saat ini kami ingin menaikkan permohonan kami kepadamu. Ya Allah yang Maha Pengasih, di saat kami menghadapi kesulitan hidup, bantulah kami untuk selalu menyadari bahwa Engkau adalah dasar pengharapan kami, dan di dalam Engkaulah kami menemukan kekuatan dan ketenangan. Berikanlah kami iman yang teguh untuk percaya pada kasih-Mu, walau dalam keadaan yang sulit. Jadikanlah kami selalu bersandar padamu, ya Tuhan, karena hanya Engkau yang mampu memberi kami harapan sejati. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah yang penuh kasih, bantulah kami menyadari bahwa Engkau selalu bekerja dengan cara-Mu sendiri untuk menolong kami mengatasi penderitaan. Walaupun sering kami tidak mengerti rencana-Mu, berikanlah kami iman yang kuat untuk percaya bahwa Engkau selalu hadir dan berkarya dalam hidup kami.
Semoga kami selalu merasakan kehadiran-Mu di setiap langkah, terutama di saat-saat sulit. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kudus, berilah kami kekuatan untuk mengupayakan apa yang harus kami lakukan demi menghancurkan dosa-dosa yang merusak kedamaian di dalam hati kami. Bimbinglah kami untuk hidup dalam kebenaran dan menjauhkan diri dari segala yang menjauhkan kami dari kasih-Mu. Semoga dengan pertolongan-Mu, kami dapat membangun kedamaian sejati dalam diri kami dan di dunia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa permohonan kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, terimalah doa-doa permohonan yang kami panjatkan kepadamu dengan penuh iman. Semoga kami selalu siap diutus untuk menjadi saksi-saksi cintamu, berani memberikan diri kami sebagai korban pujian bagi kemuliaan namamu dan kesejahteraan sesama kami. Doa yang jauh dari sempurna ini, kami mau satukan dengan doa yang telah diajarkan Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas perlindungan dan penyertaan-Mu sepanjang pertemuan ini. Kami mohon, mampukanlah kami untuk selalu memberi ruang bagi Allah yang datang untuk memulihkan kami. Pulihkanlah kami agar kami dapat kembali menjadi serupa dan segambar dengan Dikau. Mampukanlah kami untuk membawa pemulihan di tengah situasi sulit yang disebabkan oleh ketidakadilan dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan
Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, diberkati, dilindungi, dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, terutama dalam istirahat kita kali ini, malam ini, bersama dengan segenap orang yang kita cintai dan orang-orang yang kita doakan dalam pertemuan ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Pertemuan kedua bulan Kitab Suci Nasional tahun 2024 sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima Terima kasih kasih Romo, teman-teman terima semua. kasih semua. Sebentar, kita foto.